Halo, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama saya Rizky. Jadi untuk video kali ini Rizky pengen unboxing kabel OTG teman-teman. Nah, untuk kabel OTG-nya ini dia untuk Android ya teman-teman. Cuman kemungkinan besar ini juga bisa digunakan di HP iPhone atau iOS. Tapi kalau misalkan kalian pengen menyambungkannya ke iOS atau iPhone, kalian harus beli konverter lagi teman-teman. Karena USB OTG-nya ini hanya mendukung micro USB dan USB Type-C. Untuk harganya ini Rizky beli ya sekitaran 10.000 lah teman-teman. Nah, jadi untuk penampakannya itu kayak gini teman-teman. Ini Rizky beli warna emas atau gold. Nah, jadi teman-teman untuk kelebihan kabel OTG yang kali ini Rizky beli itu, yang pertama dia bahannya dari braided. Jadi kalau kita tekuk-tekuk berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali juga nggak bakalan rusak teman-teman. Dan ininya juga dia aluminium teman-teman. Untuk konektornya sendiri dia itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama dia ada USB Type-C, dan untuk yang satunya lagi dia ada micro USB. Jadi kalau misalkan HP kalian ada dua device yang tipe USB nya berbeda, ada yang micro USB sama yang tipe C, kalian bisa gunakan USB OTG ini teman-teman untuk mentransfer file yang ingin kalian pindahkan. Nah teman-teman, ini dia untuk detailnya. Dan untuk bagian ininya teman-teman, USB A nya dia warna biru. Sepertinya sih dia untuk tipenya itu USB 3.0 kayaknya teman-teman, warna biru soalnya. Untuk detailnya sih bagus teman-teman, kabelnya juga bahannya bagus, braided. Terus untuk ininya ada semacam kayak karet gitu. Untuk bagian ininya kayak gini teman-teman, detailnya. Overall sih untuk detailnya ini bagus teman-teman. Kalau Rizky boleh bilang ini 90 dari 100 lah, bagus lah. Oke, kita langsung coba aja teman-teman apakah bisa atau tidak tersambung dengan micro SD yang Rizky punya ini. Karena Rizky bakalan sambungin dengan card reader ya teman-teman. Untuk teman-teman yang nanya untuk harga card readernya berapa, ini sih dulu Rizky beli sekitaran 15.000 teman-teman. Kalau beli di toko online sih pastinya lebih murah, paling mungkin sekitaran 8.000 kali. Oke, jadi teman-teman ini udah Rizky colokin dan ternyata tidak langsung terdeteksi. Nah, kenapa tidak terdeteksi? Karena ini MIUI nya itu versi 12 atau versi yang lama. Kalau untuk versi MIUI 13 itu dia biasanya langsung muncul teman-teman untuk notifnya di bagian atas. Nah, bagaimana sih caranya biar bisa terdeteksi di MIUI yang lawas atau MIUI 12 kayak gini, kayak Rizky? Caranya itu kita ke setelan, terus kita ke tentang telepon, terus kita klik 7 kali di versi MIUI nya ini teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, sekarang setelah ada tulisan kayak gitu, sekarang Anda adalah developer. Kita kembali teman-teman, kembali terus ke bawah, terus ke setelan tambahan, terus geser ke paling bawah, kita pilih opsi pengembang. Setelah itu kita cari USB debugging. Nah, yang ini nih, debugging USB. Kita pilih debugging USB dan kita centang yang ini dan kita tunggu tombol OK nya muncul. Setelah muncul tombol OK nya, kita klik OK. Nah, selesai. Tinggal kita kembali. Setelah kembali, kita coba lagi teman-teman.
Rizky cabut ini dan kita pasang lagi. Jadi teman-teman, setelah Rizky coba sambungkan card reader Rizky ke HP, ternyata dia tidak bisa terdeteksi teman-teman. Nah, jadi untuk selanjutnya, untuk cara kedua biar bisa terdeteksi card readernya atau kartu memorinya, caranya kayak gini teman-teman. Pertama kita ke pengaturan lagi, terus kita ke setelan tambahan, terus kita ke opsi pengembang, terus kita cari tulisan konfigurasi USB default teman-teman. Nah, jadi kita klik konfigurasi USB default, dan kalau misalkan tadinya itu tidak ada transfer data, kita rubah ke transfer file teman-teman. Nah, setelah dirubah ke transfer file, tinggal kita coba ulang lagi apakah bisa terdeteksi atau tidak kartu SD atau card readernya atau kartu memorinya. Nah, jadi teman-teman, setelah tadi Rizky coba sambungin ke card reader Rizky yang pertama, ternyata card readernya itu rusak teman-teman. Nah, jadi setelah itu akhirnya Rizky mesen card reader baru, dan untuk card reader barunya yang ini udah datang. Dan setelah Rizky coba teman-teman disambungkan lagi ke HP, ternyata teman-teman HP-nya itu nggak mendukung atau nggak bisa ngebaca kartu memori teman-teman atau micro SD. Untuk ciri-cirinya, kalau misalkan HP Rizky itu tidak mendukung kartu memori atau kartu SD, tampilannya kayak gini nih teman-teman. Sebentar, agak sedikit lama nunggunya teman-teman, jadi harus ditunggu dulu buat notifikasinya muncul. Nah, jadi setelah Rizky sambungkan card reader Rizky ke HP, ada tulisan kayak gini teman-teman, drive USB must tidak didukung, atau kayaknya sih HP-nya itu nggak ngedukung kartu memori atau micro SD teman-teman. Tapi kalau untuk hard disk drive, dia ngedukung teman-teman, HP-nya bisa kebaca. Rizky juga agak bingung sih teman-teman kalau buat ngatasinnya, tapi yang pasti untuk hard disk drive itu dia bisa teman-teman. Kalau untuk ngebaca kartu SD atau kartu memori, dia malah nggak bisa. Jadi kalau misalkan Rizky format nih ya drive USB nya, nah Rizky format nih ya, jadi nggak bakalan ngaruh sama sekali teman-teman, tetap aja nggak bisa kebaca kartu memorinya atau micro SD nya. Nah, jadi teman-teman, setelah Rizky tunggu selama 3 menit, jadi tampilannya kayak gini teman-teman. Penjelasannya itu katanya hapus penyimpanan USB, drive USB must telah siap. Oke, kita klik selesai. Nah, jadi setelah Rizky klik selesai, dia itu tetap aja nggak kebaca teman-teman kartu memorinya nih, no kan. Jadi dia itu malah minta diformat lagi kartu memorinya, jadi HP-nya itu nggak bisa ngedukung kartu memori. Akan tetapi teman-teman, untuk USB OTG nya ini dia berfungsi teman-teman, normal. Soalnya pas Rizky sambungin ke ini hard disk drive kayak gini atau HDD, ternyata dia bisa nyambung teman-teman ke HP Rizky. Jadi bisa disimpulkan kalau USB OTG nya ini dia berfungsi ya teman-teman, normal. Kalau untuk SSD Rizky kurang begitu tahu ya teman-teman, bisa tersambung atau tidak dengan menggunakan converter ini atau USB OTG ini. Tapi buat kalian yang pengen nyoba disambungkan ke SSD, kalian bisa coba aja teman-teman, semoga aja sih bisa ya teman-teman. Kalau untuk HDD sih dia bisa teman-teman, USB OTG ini.
tersambung ke HP. Buat teman-teman yang kepo, kalau Rizky sambungkan hard disk drive Rizky ke HP, tampilannya atau hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian menyambungkan HDD ke HP, dia itu bakal muncul 3 teman-teman notifikasinya. Untuk yang pertama ini dia itu penyimpanan data D teman-teman. Nah, ini data D ya teman-teman. Dan kita coba play. Hasilnya dia bisa berjalan teman-teman. Ini untuk yang pertama dia data D. Terus untuk yang kedua ini kita coba. Nah, kalau untuk yang kedua ini kayaknya sih dia data C teman-teman, atau data buat penyimpanan Windows-nya teman-teman. Kalau di laptop kan kalian juga tahu lah, pasti ada data C terus data D kayak gitu teman-teman. Ini untuk data C ada di yang kedua. Dan untuk yang terakhir, yang ketiga, yang ini kita coba jelajahi. Nah, kalau ini gak tahu Rizky, kurang begitu inget sih Rizky. Intinya kayak gitulah, dia itu bakal muncul 3 teman-teman USB atau drive USB nya 1, 2, 3 kayak gitu teman-teman. Untuk copy atau paste file dia bisa teman-teman, cuman kalau untuk ngehapus kayaknya sih nggak bisa teman-teman. Oke, kita coba dulu ya teman-teman. Kita copy video ini, kita salin, terus kita pindahkan ke data di HP-nya, apakah bisa atau tidak. Nah teman-teman, jadi kalau untuk copy dan paste data dia itu bisa teman-teman ya. Tapi kalau untuk ngehapus data di HDD dia itu nggak bisa teman-teman. Nih kita coba ya, kita hapus video yang tadi itu, apakah bisa atau tidak. Nah jadi dia itu muncul kayak gini terus teman-teman nih, butuh perizinan file manajernya. Rizky juga udah coba nyari-nyari kemana-mana di YouTube, di Google, nggak ada yang bisa teman-teman. Jadi kalau kita pilih OK gitu, terus gunakan folder ini semisal, dia itu tetap aja muncul notifikasi kayak gini, nggak bisa. Rizky juga bingung. Buat kalian yang tahu, kalian komen aja di bawah ya, siapa tahu kalian bisa ngebantu Rizky gitu. Soalnya ini Rizky butuh banget buat ngapus file kayak gini kan. Soalnya kan gunanya Rizky nyambungin HDD ke HP biar hard disk drive-nya itu bisa Rizky kontrol filenya. Bisa Rizky hapus-hapus gitu teman-teman yang nggak dibutuhkan. Kalau ini nggak bisa dihapus teman-teman, file yang ada di HDD. Kalau untuk copy atau paste data ke HP atau sebaliknya dia bisa. Dan ya teman-teman, itu dia video kali ini, semoga menambah wawasan ke kalian. Seperti biasa jangan lupa like dan komen di bawah buat kalian yang pengen bertanya, dan subscribe juga buat kalian yang belum, biar kalian gak ketinggalan video dari Rizky selanjutnya. Rizky pamit, bye bye.